Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bahagia, sejahtera, dan yang terbaik buat kita semua pada pagi hari ini. Anak-anakku sekalian, sudah hampir 9 bulan lebih kita tidak ketemu dalam pembelajaran. Rasa kangen yang luar biasa kepada kalian semua yang sampai hari ini kita harus masih tetap menjaga kebugaran kita, kesehatan kita. Semoga anak-anakku sekalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada yang kurang satu apapun. Tentunya dalam situasi yang seperti ini kalian semua mampu menjaga kesehatan. Anak-anakku sekalian, pandemi belum berakhir. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesabaran untuk melaksanakan aktivitas kita dan kita diberikan petunjuk oleh Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pandemi yang ada di negara kita khususnya dan di seluruh dunia segera berakhir. Tentunya pandemi ini harus kita hadapi dengan cara yang bijak, cara yang beradab, dengan mematuhi protokol yang sudah menjadi kebiasaan baru untuk bangsa kita dan umat manusia hari ini. Yang pertama 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Anak-anakku sekalian, tidak terasa sekarang sudah di semester genap dari pembelajaran ya, untuk ajaran tahun 2020-2021. Semoga tahun 2021 ini menjadi tahun yang penuh dengan kebaikan, di mana kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Anak-anakku sekalian, ya, jagalah imunitas kalian dengan berolahraga secara teratur, makan yang bergizi, tidur yang cukup. Sekali lagi, anak-anakku sekalian, imunitas itu bisa kamu dapatkan dengan 3 cara. Yang pertama adalah olahraga yang teratur. Yang kedua, makan yang bergizi. Yang ketiga, tidur yang cukup. Ya, olahraga yang teratur adalah olahraga yang kamu lakukan minimal 3 kali dalam seminggu, atau paling baik adalah setiap hari 1 jam. Olahraga yang baik juga adalah olahraga yang tidak di masa pandemi ini yang tidak meningkatkan rasa kelelahan yang terlalu tinggi, tapi mampu menjaga kebugaran. Contohnya adalah olahraga yang ringan itu adalah kamu bisa melakukan jalan cepat atau lari seperti atlet Bapak ini, lari bolak-balik ya, kurang lebih jaraknya 15 meter. Ini dilakukan berkali-kali. Ini sudah melakukan big test. Ya, ini bolak-balik 15 meter sampai dengan 20 meter kamu lakukan di sini berlari. Ya, dengan kecepatan dari mulai kecepatan yang ringan, sedang, kecepatan tinggi. Ya, dengan kecepatan tinggi ini makin lama makin tinggi. Ini durasi bisa sampai dengan level 14 sampai level 18. Kurang lebih jadi sekitar 18 menit. Anak-anak sekalian, kamu bisa lakukan ini di rumah, lari bolak-balik seperti ini. Buat Anda cukup dengan waktunya 12 menit saja. Dengan waktu 12 menit kamu lakukan ini, kamu bisa kerjakan ini untuk menjaga kebugaran tubuh kalian. Jika kamu lihat ya, ini gerakannya lari 1 run, big test 12 menit. 12 menit kamu lakukan di rumah. Itulah salah satu cara menjaga imunitas tubuh dengan berolahraga. Ya, kalau berolahraga yang lain bisa kamu lakukan. Ini adalah sebuah, kenapa berlari seperti ini? Karena berlari adalah ibu dari segala olahraga. Ibu dari segala olahraga. Ya.
Oke, jadi di masa pandemi, Bapak ingatkan jaga kesehatan dengan berolahraga. Yang kedua adalah dengan makan yang bergizi, nutrisinya cukup. Apa itu yang bergizi? Yang mengandung karbohidrat yang cukup, protein yang cukup, lemak yang cukup, sayur-mayur yang cukup, buah-buahan, dan terakhir disempurnakan dengan meminum susu. Ditambah dengan vitamin C. Ya. Jadi anak-anakku, makanan yang sehat, nutrisi yang cukup adalah makanan yang mengandung karbohidrat yang baik, ya. Makan nasi, kentang, jagung, ya, roti, terus mengandung protein, telur, daging, ya, ikan. Kamu makan sayur-mayur, ya, sayur-sayuran, ya, timun, ya, tomat, ya, terus air minum konsumsi 2 liter sehari, ya, paling sedikit, dan ditambah dengan buah-buahan, ya, pepaya, buah naga, pisang, ya, apalagi sekarang pisang itu menjadi imunitas yang bagus untuk pencegahan penularan corona, karena pisang itu mengandung sumber gizi yang cukup bahkan lebih untuk menyehatkan tubuh kita. Dan ingat, minum air putih minimal 2 liter satu hari. Ya, jadi yang pertama untuk menjaga imunitas tadi adalah berolahraga. Yang kedua adalah memakan makanan yang sehat, ya, yang memiliki nutrisi yang cukup. Ya, kenapa orang yang memiliki nutrisi yang cukup, nutrisi yang baik, dia akan terhindar dari banyak penyakit. Ya, jadi penularan penyakit itu disebabkan karena imunitas kita lemah, tadi karena kita nggak sehat, kurang berolahraga, dan kita tidak memakan makanan yang bernutrisi baik. Yang ketiga, yang terakhir adalah tidur. Ini harus diperhatikan. Bapak memperhatikan sepertinya anak-anak ini selama tidak sekolah di rumah itu banyak begadang, ya, tidurnya nggak cukup. Tidurnya di atas jam 12 malam. Padahal tidur yang baik itu adalah tidur yang dilakukan sebelum jam 12 malam. Setidaknya paling telat jam 10 malam anak-anak sudah tidur. Karena anak-anak masih masa growth, ya, masih masa pertumbuhan, ya, masa-masa pertumbuhan dan perkembangan. Jadi kalau anak-anak sekalian tidurnya di atas jam 12 malam, maka akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan kalian. Apa itu tumbuh? Yaitu tumbuh itu adalah untuk menambah tinggi badan, ya, pertumbuhan otot dan sebagainya. Apa itu perkembangan? Itu perkembangan untuk meningkatkan kemampuan otak kita, sumber daya manusia kita. Jadi tidur yang cukup adalah hal yang sangat mendukung untuk menjaga kebugaran kita. Ingat, ya, tidur itu paling sedikit dalam satu hari untuk usia anak-anak, usia kamu, usia 14 tahun, 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun, satu hari minimal 8 jam sampai dengan 10 jam. Ya, kalau kamu malam tidur jam 9, kamu bangun jam 5, berarti kamu sudah dapat tidur sekitar 8 jam. Ya, jadi paling sedikit 8 jam kamu tidur. Dengan tidur 8 jam, maka kebugaran tubuh kamu akan terasa sangat bugar. Ya, jadi anak-anak ingat, materi hari ini adalah Bapak menjelaskan bagaimana kita menyikapi situasi pandemi ini dengan berolahraga, dengan memakan makanan yang baik, ya, dan yang terakhir itu dengan tidur yang cukup. Anak-anak sekalian, tolong ini diperhatikan sekali dalam menjaga kebugaran tubuh kita. Tidak, karena keselamatan diri kita adalah keselamatan orang lain. Kalau kitanya selamat, maka orang lain akan selamat. Tapi kalau kitanya lengah, kitanya tidak disiplin, maka orang lain pun akan bisa mendapatkan akibat dari sikap kita yang sembrono tadi. Jadi, anak-anak sekalian, Bapak tidak memberikan tugas, tidak memberikan materi, ya, kamu dengarkan apa yang Bapak sampaikan,
kamu ingat dan kamu praktekkan di rumah. Dan kebugaran hari ini, ya olahraga hari ini yang harus kamu lakukan di rumah adalah kamu lakukan lari seperti ini. Ya, lari. Kalau sudah merasa capek, jalan saja, nggak apa-apa. Ya, lari atau jalan, nggak apa-apa. Tapi ini dilakukan kurang lebih sekitar 12 menit. Bisa lebih dari 12 menit, good. Ya, bisa lebih dari 12 menit, good. Ya, bagus. Ya, ini yang harus kamu lakukan. Jadi jangan malas selama masa pandemi. Ya, jangan melakukan aktivitas yang tidak ada manfaatnya. Ini. Apa itu tujuan dari olahraga adalah untuk meningkatkan imunitas, meningkatkan kekuatan tubuh kita, meningkatkan kekuatan jantung kita. Karena jantung ini harus dirawat, ya, harus dijaga kesehatan. Ya, jantung itu sumber vital kehidupan kita. Kalau jantungnya tidak sehat, ya, jantungnya ada masalah, maka kita akan banyak mengalami gangguan dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak sekalian, coba perhatikan anak ini, ya, berlari, tidak berhenti, ya, lakukan terus dengan penuh konsentrasi. Setiap hari dilakukan seperti ini, hampir setiap hari. Ya, kamu setelah melakukan seperti ini, bisa kamu lakukan gerakan-gerakan yang simple, yang di tempat, yang tidak membutuhkan tempat yang sangat luas. Ya, seperti kamu melakukan gerakan kaki satu di atas, ini 10 kali. Ya, 10, ya ini 10 kali juga. Ya, yang kaki ini, ya, bisa kamu melakukan jumping, ya, seperti ini. Ya, bisa kamu melakukan vertical jump seperti ini. Ya, ya, itu baik banget buat kebugaran tubuh kita. Jadi anak-anakku jangan terpaksa, olahraga itu nggak boleh terpaksa. Olahraga itu harus memiliki kesadaran yang penuh dari diri kita untuk melakukan olahraga. Jadi olahraga itu jangan seolah-olah terpaksa nih dengan tak malu nih dikasih tugas harus olahraga, enggak. Kamu harus bisa mandiri. Saya yakin, ya, di usia kamu ini kamu punya kebutuhan apa? Anak-anak sekalian, ya, kalau kamu sehat, silakan datang ke tempat Bapak. Bapak kebetulan punya sarana olahraga untuk badminton, tapi janjian dulu, WA dulu, ya, atau telepon dulu. Jangan banyak-banyak, janjian, ya. Mungkin di sini kapasitasnya kurang lebih bisa untuk 16 anak. 16 anak, monggo. Kalau mau datang olahraga di tempat Bapak, silakan sarananya. Ya, tapi tetap dengan mematuhi protokol, diantar oleh orang tuanya, tidak boleh keluyuran sendiri. Silakan datang, ya. Nanti kita buat jadwal. Kalau anak-anak mau berkunjung ke tempat Bapak untuk olahraga, untuk menghilangkan kejenuhan, atau cycling, bersepeda, ya, dari rumah bersepeda ke tempat Bapak, ya. Nanti kita berolahraga bareng di sini badminton, ya. Kebetulan Bapak ada sarana olahraga bulu tangkis, kamu boleh main badminton di sini, ya, anak-anak sekalian, ya. Lihat ini, nggak berhenti, ayo, jangan ditolong, diputerin, jangan ditolong, puterin, sikat. Ya, umur level 14, baru level 14 menit sudah mereka lakukan. Ya, ya. Ini kelas 2 SMP semua. Yang 2 kelas 3. Ya, jadi ada anak 2 kelas 2 SMP. Latihan seperti ini. Ini atlet bulu tangkis Bapak. Ya, latihannya setiap hari. Satu hari latihan 6 jam. Bahkan bisa sampai 7 jam. Ya, pagi 3 jam, sore 3 jam. Ya, tambahan 1 jam lagi, jadi 7 jam satu hari. Lihat kecepatannya. Oke, lihat anak-anak sekalian. Ini gerakannya. Ya. Tuh. Mereka lari. Ini ada tanda kun. Ya, tuh. Mereka berlari. Ya. Berlari. Ya. Ayo, nggak mau terkun tuh, Cika. Perhatikan. Level 15, 4. Level 15, 5. Level 15, 6. Level
15. Level 15. Excellent. Luar biasa. Tapi masih kurang. Apa deh? Ya. Anak-anak, ya. Kamu harus bisa melakukan seperti ini, dipaksa. Ya, kalau nggak kuat lari, jalan, nggak apa-apa. Ya. Yang penting harus bergerak. Ya. Jadi hari ini, ya materinya adalah Bapak menyampaikan tadi, ya pola hidup sehat dalam menghadapi situasi pandemi seperti ini. Ya, Bapak ulang lagi. Yang tadi pertama adalah berolahraga, yang kedua adalah makan makanan yang sehat, punya nutrisi yang cukup, ya, yang baik, ya, mengkonsumsi vitamin juga. Yang ketiga adalah tidur yang maksimal, tidur yang cukup. Jangan sampai tidurnya kurang dari 8 jam satu hari. Ya, ini udah level 16 nih. Sebentar lagi udah udah dua orang yang nggak kuat. Tapi saya kurang. Coba lihat anak-anakku ya, ini udah level 16, level 16. Nah, anak-anakku sekalian, urutan kegiatan olahraga ini adalah kamu harus pertama harus pemanasan, jangan sampai lupa dengan pemanasan. Ingat ya, pemanasan untuk menaikkan suhu tubuh. Jadi kalau tidak pemanasan nanti bisa menyebabkan resiko cedera, ya. Terus yang kedua, setelah pemanasan, ya ringan, baru lawan aktivitas ringan. Ya. Nah, anak-anakku paling baik ini dilakukan setiap hari di lapangan terbuka atau di indoor, ya, di depan rumah bisa dilakukan, ya. Jangan di dalam rumah nggak bisa, ya. Jadi di halaman rumah, cari tempat yang kosong yang nggak banyak orang lalu lalang. Paham ya anak-anak sekalian ya? Demikian, ya. Hari ini rasa kangen Bapak untuk ketemu kalian. Bapak ungkapkan dalam sebuah video. Kamu bisa menontonnya. Nanti juga akan Bapak masukkan ke channel YouTube. Ya, channel YouTube Bapak. Ya, Bapak kirim ke kalian semua untuk bisa lihat aktivitas Bapak setiap hari selama masa pandemi. Ya, salam sehat. Salam dengan orang tua kalian semua. Ya. Tonton video Bapak ini untuk melakukan aktivitas kebugaran di rumah. Ya, jadi itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Semoga kita selalu dijaga kesehatan kita dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, salam olahraga jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.